Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sari. Saya dari kelas 11 TITL 2 presensi 28. Di sini saya akan membahas bab 12 tentang bagaimana peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Gerakan non-blok atau dalam bahasa Inggris disebut Non-Aligned Movement adalah gerakan organisasi internasional yang berkeinginan bebas lepas dari kekuatan blok manapun. Gerakan ini terbentuk karena kejenuhan pengotak-kotakan kekuatan dari sebuah perbedaan ideologi yang menuju pada negara maju, negara berkembang, atau negara yang baru merdeka supaya mereka sulit membangun ekonominya. Gerakan non-blok didirikan pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 pada konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, tepatnya Yugoslavia, guna mengoperasikan Dasar-Sila Bandung dalam sebuah gerakan yang lebih konkret dengan 5 pendirinya dari 5 pemimpin dunia. Pertama dari Presiden Indonesia, Presiden Mesir, Presiden Yugoslavia, Perdana Menteri India, dan terakhir Paman Rukman dari Ghana. Saat pertengahan tahun 1970-an, isu-isu ekonomi menjadi perhatian utama gerakan non-blok. Oleh karena itu, gerakan non-blok dan kelompok 77 mengadakan serangkaian acara pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan menciptakan tata kelola ekonomi dunia baru. Saat ini Indonesia sedang ikut memecahkan masalah Rohingya di Myanmar. Konflik antara pemerintah dan milisi Rohingya yang berakibat banyak penderitaan pada etnis Rohingya, entah karena hidup di pengungsian, kekurangan makanan, masa depan yang suram, atau terkena penyakit. Selanjutnya, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand, dengan 5 pendirinya dari 5 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand. ASEAN bertujuan untuk membangun ekonomi dan menciptakan integrasi ekonomi pada negara-negara anggota ASEAN. Visi ASEAN 2020 adalah ASEAN menegaskan berwawasan ke depan untuk memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kerjasama bersama ASEAN. Kemudian ada OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam, yang didirikan pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dengan struktur organisasinya konferensi para raja atau pemimpin negara, kemudian konferensi menteri luar negeri, lalu ketiga sekretariat jenderal, keempat menteri Islam internasional, dan kelima terakhir organ-organ khusus. OKI mempunyai program kerja yang biasa disebut program aksi. Dalam 10 periode, program tersebut mencakup isu-isu ekonomi, politik, dan intelektual. Selanjutnya ada APEC. Pada tahun 1969, sebuah organisasi didirikan untuk menumbuhkan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Awalnya APEC terdiri dari 12 anggota. Namun pada tahun 2013, APEC terdiri dari 21 anggota yang kebanyakan anggotanya memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Terakhir ada OPEC. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi yang bertujuan untuk menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. OPEC memungkinkan negara anggotanya menjamin pendapatan mereka.
dengan mengkoordinasikan kebijakan dan harga minyak. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak bumi internasional dengan memiliki batas tertinggi atau kuota terbatas dalam produksi minyak bumi berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota OPEC. OPEC sendiri mewakili kekuatan politik dan ekonomi yang cukup signifikan karena setengah persediaan minyak bumi dunia dimiliki oleh negara-negara anggota OPEC. Pada tahun 2008, Indonesia mengumumkan surat keluarnya dari keanggotaan OPEC karena pada tahun 2003 Indonesia sendiri sudah menjadi negara importir minyak bumi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.